seperti apa latar belakang dari simbol kekuasaan uang ini? Itu karena saya beranjak dari uang ini, di mana dahulu kan seharusnya itu sebagai alat media bertukar atau membeli suatu barang. Jika banyak uang sama dengan banyak kekuasaan. Itu menurut saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berjumpa lagi nih dengan Asa Studio Art. Kali ini kita di pojok di lorong di Departemen Seni Rupa. Tentunya di sesi ini kita membahas dalam wilayah seni, tapi lebih kepada dunia pendidikan, karena di area kampus tercinta Universitas Negeri Padang ini. Kali ini ada mahasiswa Felix angkatan 2022 yang sekarang mau memberikan judulnya untuk dituntaskan dalam sebuah tulisan seperti proposal. Nah, judulnya ada visualisasi simbol kekuasaan uang melalui karya lukis realistik. Nah, kita tentu harus kupas ini nih, harus kupas seperti apa latar belakang dari simbol kekuasaan uang ini yang menjadi masalah di dalam pikiran Felix sekarang ini. Oke, kita langsung saja kepada Felix. Oke, baik Bapak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya sebelumnya. Jadi teman-teman semua, perkenalkan sekali lagi saya Felix. Kebetulan juga sudah pernah satu kelas bareng teman-teman di lukis karakter dan juga lukis konsep. Jadi beliau juga dosen saya kebetulan. Jadi di sini saya mengapa mengambil visualisasi simbol kekuasaan uang melalui karya lukis surrealistik sebagai judul saya. Itu karena saya beranjak dari uang ini, di mana dahulu kan seharusnya itu sebagai alat media bertukar atau membeli suatu barang. Dulu kita tahu kan cara bertukar itu kan barter lah untuk kita membeli suatu barang ataupun produk. Untuk sekarang uang itu sebenarnya harusnya itu kita gunakan sebagai alat pembelian, bertransaksi lah istilahnya seperti itu. Namun seiring berjalannya waktu, banyak penyalahgunaan kekuasaan atau fungsi dari uang ini sendiri. Karena uang ini sendiri pun digunakan oleh seseorang mulai banyak ke arah yang negatif. Apalagi jika banyak uang sama dengan banyak kekuasaan. Itu menurut saya pribadi. Makanya dari situ saya beranjak bahwasanya saya ingin menumpas ini dalam sebuah karya. Dan di mana ini ada campuran juga dengan yang saya rasa saya akan membawakannya dalam karya lukis surrealistik. Karena dengan ini mungkin akan lebih leluasa bagi saya pribadi untuk bisa menuangkannya dalam versi saya sendiri. Uang ini sekarang menurut saya banyak digunakan orang tidak hanya untuk bertransaksi, malah banyak digunakan untuk penyalahgunaan kekuasaan uang itu tersebut. Contohnya di bidang politik, itu sudah banyak sekarang orang-orang dalam membeli suara itu tidak melalui hal yang jujur lagi. Banyak penggunaan uang itu digunakan sebagai alat untuk menarik suara-suara masyarakat untuk memilih dia. Padahal kan seperti kita tahu, tujuannya kita memilih seorang pemimpin itu untuk karena lebih baik dengan suara murni kita. Cuma sekarang banyak mereka berkampanye menggunakan kekuasaan uang mereka ini untuk membeli suara-suara itu. Di sisi lain, dalam hal kriminal, banyak orang-orang juga menggunakan uang ini untuk membeli. Contohnya pembunuh bayaran untuk menghabisi orang yang tidak kita sukai atau yang selek dengan kita. Baik itu dari hal yang dalam notabene-nya bukan pemerintahan maupun di pemerintahan seperti itu. Dan juga di bagian kesehatan. Banyak sekarang kekuasaan itu karena kita banyak uang itu lebih didahulukan oleh para pihak rumah sakit. Sementara yang orang-orang yang kekuasaan atau uangnya sedikit itu lebih diterbelakangi. Karena ya kembali lagi kekuasaan uang inilah jadinya patokan bagi orang-orang ini untuk mengangkat bahwasanya uang itu lebih berkuasa. Nah, tidak lagi pada dasarnya uang itu sebagai transaksi, melainkan sebagai kuasa kita untuk mendahulukan apa yang kita mau. Dalam artian, jika kita banyak uang, kita dapat apa yang kita mau. Nah, mungkin Bapak kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, Felix, itu luar biasa. Saya percaya ini dari apa yang Felix utarakan barusan. Saya yakin bahwasannya nanti akan mendapatkan sebuah penerangan terhadap uang itu sebagai kekuasaan, yang tentunya di situ akan ada kegelisahan yang sudah menjadi sebuah pengalaman secara pribadi, baik secara masyarakat luas atau juga secara provinsi ya ataupun negara, ya mungkin itu menjadi sebuah dorongan atau masalah yang terjadi di kehidupan Felix atau dalam
ungkapan-ungkapan yang menjadi bahasa visualnya nantinya. Nah, tentu dari apa yang sudah Felix jelaskan tadi, Felix akan mempertanggungjawabkannya, baik itu di dalam sebuah tulisan dan juga di dalam sebuah karya. Dia memiliki korelasi, keterhubungan antara tulisan dan karya nantinya, sehingga dia akan menjadi karya atau tulisan yang maksimal tadi. Nah, ini yang kita tunggu nantinya. Saya yakin ini bisa dilanjutkan, dan saya menunggu hasil dari bab 1. Kita dahulukan bab 1, menuliskan latar belakang sampai kepada tujuan dan manfaat di bab 1. Ada 4 poin. Di situ bisa dilihat nantinya arah mana tujuan kita untuk melanjutkan ke bab 2. Saya yakin untuk isi dari latar belakang ini akan sangat baik ini untuk di era-era sekarang, karena banyak sekali yang terjadi sebuah kekuasaan itu di latar belakangi dari uang yang menjadi fondasinya. Ya, ini banyak sekali ini yang bisa kita ungkap. Tapi sebaiknya kita mengungkap dari pengalaman kita sendiri. Jangan dari apa yang menjadi pembicaraan orang banyak, tapi sebaiknya dari pengalaman kita sendiri. Oke, Felix ya. Itu mungkin dari kami di pojok lorong ini. Ya, sini ada Felix, ada Kia, dan ada Nabila yang juga akan bimbingan nantinya. Tapi sesi ini Felix sudah mengisi untuk bagaimana mencerahkan siang hari ini. Terima kasih, Felix. Semoga bisa diselesaikan dengan cepat dan tepat waktu. Dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.